Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi kataba as-salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa yatuna wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap dewan pengurus pondok pesantren sahabat umma yang saya hormati, khusus Ustaz Irwan Supriyadi, Ustaz Amami, Ustaz Yusuf, segenap para imam ratib dan seluruh pengurus pondok pesantren ummah, seluruh saudara saya yang hadir malam hari ini, yang jauh yang dekat, serta para santri yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, rahmat, kasih sayang kepada kita pada malam hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka muzakarah, belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman agama kita. Harapan besar kita semoga dengan bertambahnya ilmu yang ada pada setiap diri kita lebih menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi cahaya di kolbu kita, sehingga dengan bimbingan Allah kita terus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap berlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hati kita kepada nawir qulubana binurul Islam dan mengeluarkan umat manusia minadul mati ila nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, terus kita mengikuti ajaran risalah syariat yang dibawa di baginda Nabi, sekaligus menteladani akhlaknya beresensi daripada ajaran agama. Harapan kita semoga dengan itu semua menjadi sebab kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini di Ahad kedua kajian kita fikih ya, di samping juga tafsir Jalalain, nanti rujukannya ada ayat yang kita kaji, tapi di malam kedua ini kita coba untuk memahami tentang pelaksanaan syariat. Kalau boleh malam hari ini saya mengajak buat kita semua muhasabah diri. Kalau kita boleh berpikir sendirilah muhasabah. Selama kita yang mulai lahir boleh dikatakan sebagai pemeluk agama Islam, terus semenjak akil balik kita menjalankan syariat, ajaran agama kita, lalu hasilnya sampai hari ini itu apa? Karena kita amat sangat sedikit untuk mengkoreksi, di samping kekurangan kaifiyah ibadah kita kepada Allah, juga terkadang seolah-olah kita udah merasa cukup ya. Misalkan sholat, kalau udah sholat udah selesai, kita menganggap Islam kita sudah sempurna gitu. Padahal harusnya ini menjadi perenungan kita umat Islam, bahwa syariat yang dibawa oleh baginda Nabi ini ada orientasinya,
ada tujuannya. Bahkan syariat yang dibawa oleh ajaran Nabi, tujuan akhirnya adalah akhlak. Semua syariat itu harus berbuah menjadi akhlak. Nah, pada malam hari ini kita coba untuk di samping memahami pelaksanaan syariat, atau kalau bahasa saya, kita harus memenuhi legalitas syariatnya. Bagaimana wudhu yang baik, sholat yang baik, bacaan gerak yang baik maksud saya. Lalu tidak berhenti di situ. Kita juga harus memahami maqasid atasrinya, hikmah di balik syariat. Nah, baru kita merasakan mahasinal Islam. Islam itu indah luar biasa. Karena kita tidak akan bisa merasakan manisnya Islam ketika kita tidak membuka simbol-simbol di balik pelaksanaan syariat. Ini yang sering kita juga sampaikan, kita ulang-ulang. Nah, maka dari 5 rukun Islam itu adalah instrumen, bukan tujuan. Instrumen, alat agar kita sampai kepada tujuan. Dan esensi agama adalah akhlak, ya. Itu. Nah, sifat manusia di diri kita, ini kalau baca surah Al-Fatihah yang kita bagi. Fatihah itu kan ada 3 kelompok manusia diklasifikasi oleh Allah. Ada an'amta alaihim, ada maghdub, ada dolin. Pernah nggak kita berpikir kita di posisi yang mana nih? Buat muhasabahnya. Nah, lebih jelasnya baca surat Al-Baqarah. Ya, kalau Quran terus berantai. Kalau lebih jelasnya 3 kelompok manusia ini di surat Al-Baqarah Allah jelaskan kepada kita. 1 kelompok mukmin, ayat-ayat awal surat Al-Baqarah, benar ya. Yang kedua kelompok orang-orang musyrik. Yang ketiga kelompok manusia orang-orang munafik, ya. Jadi klasifikasi manusia dari terdiri 3 itu, mukmin, musyrik, munafik. 3 kelompok itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri nih dari barometernya, dari ukuran sholat kita, karena sholat itu syarat utama dalam ajaran agama kita, menjadi ukuran kita. Dan ini lagi-lagi mohon maaf termasuk saya, kita kadang kurang mengevaluasi sholat kita, sudah sejauh mana, sudah hasilnya apa nih selama sholat ini. Padahal sholat itu karakter building. Dengan karakter itu, dengan sholat itu membangun karakternya. Dan perlu dipahami juga oleh teman-teman, syariat itu mengandung 3 unsur paling gak harus kita raih. Ada unsur kesehatan, ada unsur moralitas, ada unsur spiritual. Makanya kan orang yang sholat itu, ini kalau salah mohon dikoreksi karena makanya singkong bukan terus ya. Pertama, orang yang sholat itu harus meningkat intelektual quotient-nya, kecerdasannya, IQ-nya, harusnya. Yang kedua, orang yang sholat itu mesti meningkat IQ-nya, emotional quotient-nya. Nah, yang ketiganya SQ-nya, spiritual quotient-nya. Ini target sehingga sholat yang kita lakukan sampai kepada tujuan. Lagi-lagi sholat bukan tujuan tapi alat atau instrumen agar kita sampai kepada tujuan. Dan semua syariat dari syahadat sampai haji itu melahirkan manusia yang berakhlak. Itu esensi agama. Nah, selama ini kalau kita muhasabah ya buat pribadi kita, kadang-kadang saya sedih juga. Salat yang kita lakukan setiap hari hanya sebuah kewajiban tapi nggak ada efek buat diri kita. Nah, jangan salahkan sholatnya, sholatnya mah udah nggak salah. Berarti kita harus meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang ibadah sholat. Jangan-jangan sholat kita selama ini disinggung sama Allah nih di surat An-Nisa ayat 143. 142 insya Allah. Itu yang dibaca nanti. Ada Qurannya enggak? 142. Jangan-jangan sholat kita masih disinggung oleh Allah dalam ayat ini nih. Jadi baca dulu ayatnya. Ketemu?
Santai aja. Sambil ngopi, santai aja, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, kita gandeng dulu ancamannya ya. Biar ada ayat ke-43-nya. An-Nisa 43. 43. Ancaman orang munafiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudabdabina baina zalik. 143. Mudabdab itu mencampur adukan. Nanti nyiapin 43 terjemahannya. Ya biar berkah ngajinya, tahu ayat. Jadi kalau ngambil hukum itu jangan pakai ngarang. Agama itu nggak boleh. Harus berlandaskan Quran. Dan Quran pun jawabannya mesti Quran. Itu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum murda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk,
sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik ataupun suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itu gandeng ke Al-Maidah ya? Itu gandeng ke Al-Maidah 6. Nggak apa-apa, berarti Anissa digandeng ke babnya bab wudu. Nggak apa, kita bahas bab wudunya nanti. Ya, kita bahas dari rukun Islam saja. Bahwa Islam itu dibangun dengan 5 unsuratul asas. Syahadat. Ini levelnya, ya bahasanya pakai level keren. Agak naik ya. Pemenuhan legalitas syariat harus kita lakukan, tetapi untuk melaksanakan syariat itu harus tahu hikmah di balik syariat. Ya sebagian sudah kita pelajari. Kayak misalkan tangan disedekapkan atau tangan diangkat. Kenapa ketika sholat diangkat gitu? Atau ruku nanti. Kenapa ruku? Hikmahnya apa di situ? Cuma memang kalau dari unsur penyatuan, sholat ini wasola. Wasola itu tahu artinya? Sholat itu wasolat tahu artinya? Wasola itu apa? Yang bisa bahasa Arab? Apa? Menghubungkan atau terhubung, penghubung. Berarti kalau kita sholat, kita terhubung dengan Allah. Orang yang nggak sholat tidak terhubung dengan Allah. Dari ayat yang pertama, syahadat aja. Syahadat itu artinya apa? Saya mengulang-ulang aja nih, biar kita berpikir. Iya. Arti syahadat secara bahasa apa? Bersaksi. Benar? Yang bersaksi siapa? Kalau kita masih bersaksi secara syariat, masih bersaksi, belum sampai nah ini levelnya mesti naik menyaksikan. Benarkah sudah menyaksikan Allah? Nah secara hakikatnya, syahadat, secara hakikinya berarti kita merasa bahwa Allah menyaksikan keberadaan kita. Nanti akan lahir jadi akhlak nih kalau orang syahadatnya benar. Bahwa Allah senantiasa menyaksikan kita. Dan Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Semua tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu hakikat syahadat itu. Jadi kalau orang syahadatnya sudah sampai ke hakikatnya, berarti hidupnya takut untuk berbuat salah. Kenapa? Karena Allah senantiasa menyaksikan kita. Ini tauhid, karena syahadat itu ikrarus syahadah, bukan ikra. Makanya syahadat itu ada haliyah, ada kauliyah atau kauliyah haliyah. Mohon maaf, sering saya sampaikan gini. Kalau di bab fikih kita sering membahas tentang batalnya sholat, bahkan batalnya haji. Padahal yang paling pokok adalah batal syahadat. Kalau batal sholat, secara hukum fikih sholatnya sah nggak? Misalkan sholatnya batal, secara hukum fikih sah nggak? Enggak. Nah kalau syahadat yang batal, berarti seluruh rangkaian ibadah kita pun batal, karena pokoknya ada pada syahadat. Batal syahadat kita, berarti batal semuanya rukun yang lain, rukun Islam yang lain maksud saya. Nah ini jarang dibahas tentang batal-batal syahadat.
Karena syahadat itu bukan johir, karena itu persaksian dengan rasa. Kalau keimanan itu dengan rasa. Mana iman itu apa? Saya mau naikin levelnya, mana iman ini? Iman itu apa? Tadi kan orang beriman, orang musyrik, orang tiga kelompok di Quran, ini bukan kata kita. Orang beriman itu apa? Kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu gitu. Orang beriman itu apa? Cirinya orang beriman itu apa? Bingung juga ya. Sengaja kita bikin bingung biar apalah ta'qilun. Agama itu jangan dibawa pakai halu. Banyakan kita selama ini agama itu pakai halu. Contohnya begini, bukannya salah. Ini harus ada peningkatan. Yang sering saya paling logikan sederhana gini. Ayat kursi, dulu kita sering dijejelin ayat kursi itu, baca ayat kursi kalau kita kaitannya dengan apa? Iya, memedi setan kalau jalan iseng baca ayat. Padahal halu itu. Bukannya enggak ada kaitannya, ada, tapi kita sudah dihalu itu. Padahal rasa takut pun kalau udah ketakutan ayat kursinya juga lupa. Harusnya Quran itu pesan ada lebih daripada itu. Ayat kursi itu salah satu Allah ingin mengenalkan zatnya kepada kita, alamatnya dengan asma'nya. Biar syahadat kita benar menyaksikan. Karena di sini pokoknya kalau saya lihat sekarang buat kita mohon maaf, syiar Islamnya wah, tapi dalamnya keropos. Syiar Islamnya keropos. Coba sholat subuhnya. Yang sholatnya. Jangan-jangan kalau ada bahasa lagu, ini jadi jelek bahasanya. Karena hadir acara maulidan subuhnya, bener nggak yang kayak gitu? Tadi bilang gara-gara maulidan subuhnya. Nah kalau gara-gara jelek tuh. Kita lah jangan sampai hadir di maulid subuhnya. Iya tuh. Berarti siarnya rame. Tapi dalamnya hadirnya siang, Pak. Karena hadir maulid dan johornya ketiduran. Coba. Enggak, kalau yang kita baca orang yang sholat aja, ini buat motivasi kita. Surat An-Nisa. Orang yang sholat aja masih disebut orang munafik. Gimana orang yang kagak pegang ini? Bagaimana urusan kita mau mudah? Bagaimana rezeki kita mau mudah? Kalau kita jauh dari yang punya rezeki. Benar ya? Bagaimana kita menguasai dunia kalau kita jauh sama pemilik dunianya? Dan penghubung kita dengan pemilik alam semesta ini itu sholat. Makanya wassalat. Penghubung. Satu, kita kepada Allah. Yang kedua, kita kepada Rasulullah. Dua, kepada alam semesta. Sholat. Manfaatnya buat kita. Ya mikirnya kita bukan sholatnya salah. Berarti kalau sholat kita belum membentuk, mestinya sadar diri. Kita ini mesti meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan bilang sholat percuma. Sholatnya memang gak ada yang percuma. Kitanya yang belum. Dan itu biasanya merasa cukup. Legalitas sholat harus. Nggak ada perintah Allah yang sia-sia. Ketika ada satu perintah belum sempurna kita lakukan, mestinya jangan salahkan perintahnya, tetapi salahin kitanya. Coba ciri orang munafik sholatnya apabila diseru untuk pertama menipu Allah ya. Menipu Allah itu maksudnya mereka tuh sengaja dibiarkan sama Allah. Ini memang kaitannya dulu dengan orang-orang munafik zaman Rasulullah, asbabun nuzul ayat ini. Tetapi menjadi pelajaran kita. Sholat bareng sama Rasulullah. Orang munafik itu kalau sholat apa? Tempatnya di mana sih? Innal munafiki fi dar di paling dasarnya lebih parah. Lebih parah ancamannya. Coba baca surat Al-Baqarah ayat 1 awal sampai ayat sekian. Allah ketika menceritakan tentang orang musyrik di ayat awal paling cuma 2 ayat.
Tapi ketika bicara orang munafik, begitu banyak Allah menceritakan tentang karakter mereka. Artinya menandakan bahwa sifat munafik itu jauh lebih membahayakan buat diri kita. Nah, salah satu ciri, jangan-jangan buat kita ini, menipu Allah. Apa sih yang dimaksud menipu? Ayatnya tadi, identitas cirinya di sholat. Orang munafik kalau sholat, idza qamu kusala, melaksanakannya malas. Kusala itu malas, kaslanun bahasa Arabnya. Makanya kalau ada bocah malas namanya si kaslan. Enggak rajin itu. Malas. Malasnya kelihatan. Malas gimana? Malas aja masih munafik, apalagi meninggalkan. Karena anak saya gini mikir, kita ini udah tua. Masa harus udah di dunia kita susah misalkan, di akhirat kudu nemu susah lagi. Walaupun kata Nabi memang kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita. Kita dapat surga itu kalau bicara ke surga karena dua hal. Satu rahmat, kedua syafaat. Tanpa itu nggak bisa. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah tapi karena rahmat. Koma, belum titik nih, bahasanya jangan salah. Baru koma. Nanti kalau dipahami, kalau gitu buat apa sholat, buat apa ngaji? Kalau masuk surga nggak karena itu gitu. Koma, lanjutannya untuk dapat rahmat Allah kudu rajin sholat. Coba, kalau orang nggak sholat, ini saya buat kita dah. Orang yang meninggalkan sholat berarti terputus dengan Allah, tidak nyambung. Gimana hidup mau tenang? Yang kedua, terputus dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rugi banget loh. Yang ketiga, terputus dari orang-orang yang soleh. Kan sambungannya ketika di tasawuf akhir, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu assalamu alaina wa ala ibadillah. Ini kabel nih dari Rasulullah sampai terus ke kita yang sholat. Berarti kalau nggak sholat putus, ibarat lampu, kabelnya nggak nyambung. Nyala nggak tuh? Hidup mah hidup, dah Allah mah Rahman, walaupun nggak sholat. Lagi-lagi sholat nyembah bukan untuk Allah, sholat itu untuk kita. Kalau unsur alamnya kan udah kita bahas kemarin, penyatuan. Sholat subuh itu paling bagus, warna energinya warna ungu. Andai mata kita dibuka oleh Allah, itu 3 unsur bisa ditarik dan paling besar energi sholat subuh itu. Ungu itu satu, untuk rezeki nyari kita. Kita nggak cari rezeki, yang nyari kita, walaupun kita ikhtiaran jemput. Orang yang sholat subuh cari rezeki tapi rezekinya nggak ketemu. Tapi kalau rezeki yang dari kita, nggak mungkin salah alamat. Walaupun nanti ibadah kita jangan karena itu. Tapi itu otomatis Allah sudah siapin fasilitasnya. Ketika kita sholat subuh, pancaran energi tubuh kita ungunya luar biasa. Yang kedua, buat komunikasi lebih baik. Kecerdasan meningkat luar biasa. Makanya kenapa dalam sejarah orang-orang yang nggak sama Islam itu kalau masjid masih sholat subuhnya 2-3 orang, mereka nggak pernah takut dengan umat Islam. Tapi kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, gentar mereka. Ini PR buat kita, masjid-masjid. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka terlalu berani sama kita, karena kitanya meninggalkan syariat itu sendiri. Coba kita bayangin di masjid-masjid tempat tinggal kita, betapa indahnya kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat. Berkah. Kita mah pengen berkah tapi ingkar. Coba baca nih surat pendek lah. Ini emang karakter kita, karakter manusia. Surat Adiyat, ini apal pasti suratnya, ayat 6 dan 7. Wal adiyatid dobha. Ayo, biar kita Quran ini benar-benar kita ngambil apa jadiin pesan Quran kita dapat. Ayo 6-7. Kan Pak Yusuf kalau ngaji baca wal adiyatid dobha. Biar kalau ngimamin tahu juga artinya.
Jangan-jangan ngimamin gak tahu artinya juga, cuek aja, padahal ancamannya luar biasa itu. Biar pesan Quran itu kita dapat. Ayat 67 aja, 2 ayat. Itu karakter manusia tuh. Kita harus bisa mengalahkan itu. Apa ayatnya sebenarnya? Cuma bingung yang mana. Karena nggak diurut nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Iya, ketika kita baca ayat ini buat kita. Innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu ingkar, lupa bersyukur sama Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk syukur dalam tafsir Jalalainnya yakni meninggalkan ibadah sholat. Dan mereka yang meninggalkan tahu sebenarnya ninggalin sholat itu sebuah kesalahan. Dia tahu, dia menyaksikan itu kalau nggak sholat sebagai umat Islam itu sebuah kesalahan. Tapi tertutup, makanya disebut, mohon maaf, kafirnya jangan bahasa lain lah, kafir. Nah dalam Fatihah itu, dalam 3 surat orang kafir itu jangan mikir keluar, jangan berpendapat cuma buat orang di luar Islam dianggapnya kafir. Orang Islam pun yang status agama Islam tapi tidak melaksanakan ajaran agama syariat berarti tercover, tertutup hatinya. Tertutup dengan apa? Dengan hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu ngajak yang enak-enak. Yang enak-enak biasa nurutin hawa nafsu. Kita tahu sebenarnya kalau nggak sholat itu merasa kita tuh salah ini, dosa. Dan itu dosa terbesar. Nah kita mikir motivasinya, maksud saya yang sholat aja masih punya sifat itu, apalagi yang tidak punya, apalagi yang enggak sholat. Jadi kufar atau kafir dalam bahasa Quran belum tentu maknanya orang di luar agama. Orang yang berstatus, saya ulang, orang yang berstatus agama Islam tapi tidak menjalankan syariat sholat aja kan, berarti itu kafir. Kafirnya maksudnya tertutup hatinya dengan hawa nafsu. Kalau gini kita salah nggak nih? Gua banget. Makanya jangan, Quran itu bukan untuk orang lain. Satu, musyriknya saya artikan. Musyrik itu bukan nyembah-nyembah kayak gitu. Yang disebut musyrik itu apa? Orang yang melakukan ibadah, dia sudah ibadah. Tapi tujuannya bukan untuk Allah. Salat bukan untuk Allah, zikir bukan untuk Allah, sedekahnya juga bukan untuk. Setiap perlakuan ibadah, amal ibadah yang orientasinya bukan karena Allah atau untuk Allah, maka itu disebut, iya, ada nggak di diri kita? Maka agama itu benteng diri kita, bukan untuk orang lain dari kejahatan nafsu kita. Ingat-ingat. Kita belajar agama kayak sekarang nih, bukan untuk orang lain tetapi menjadi benteng bagi diri kita untuk bisa menundukkan musuh terbesar yang ada di dalam diri kita, yakni hawa. Sifat kemusyrikan masih ada, sifat kemunafikan masih Ini serius ngajinya jadinya. Banyak banget buat muhasabah kita. Jadi jangan mikir orang. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, sampai mungkin baca di bab awal cerita beliau. Beliau ketika jalan di masjid, ketika di masjid ada orang satu lagi sholat,
satu lagi zikir, satu lagi baca Quran. Ini cerita karomah beliau. Semoga keberkahan ilmunya Allah turunkan kepada kita malam hari ini. Lalu 3 ini selesai. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu? 3 orang yang ibadah di dalam masjid, Tuhannya ada di bawah telapak kaki. Itu bahasanya coba. 3 orang yang ibadah, yang sholat, yang baca Quran, yang zikir, Tuhannya ada di bawah telapak kakiku. Kalau kita bingung nih, songong banget seolah gitu ya. Lalu ditanya, yang dimaksud apa ya Syekh? Tuhan kok di bawah telapak kaki? Beliau ngambil di bawah kakinya itu. Kalau dulu mah bukan rupiah, dinar. Yang diambil dinar dari bawah kakinya. Nih. Yang sholat bukan karena Allah tapi karena duit. Yang zikir bukan karena Allah tapi karena duit. Yang baca Quran bukan karena Allah tapi karena tuh di bawah telapak kaki. Kita banget nih. Kalau mau jujur, ibadah kita karena Allah bukan urusan perut. Masih banyak, ternyata syahadat kita masih mudabdabina. Kalau ayatnya 4144 dibaca, orang yang menipu Allah, munafik itu mencampur adukan keimanan dan kekufurannya, ketertutupannya. Ingat bahasa kafir itu ketertutupan hati kita dari nikmat Allah. Makanya disebut kalau kita nggak bersyukur disebut kufur. Cuma emang kalau dibilang kufur nggak marah, tapi kalau dibilang kafir, ya padahal bahasanya sama. Kalau doa coba yukaffiru sayyi'atim itu. Yukaffiru sayyi'atim, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Itu benar. Jadi kalau bahasa kafir dalam Quran belum tentu orang yang sifat seseorang di luar itu maksud saya. Tapi itu lebih banyak kepada atau ini bahasanya. Kalau ada orang susah diberikan nasihat baik, dia nutup, kupingnya ditutup. Itu juga namanya ya sama. Kita salah, dinasihatin nggak terima, berarti itu pun. Jadi kekufuran itu di mana-mana, di diri kita. Kemusyrikan juga masih ada di diri kita. Sehingga orang yang paham ini dia tidak mikir kesalahan orang lain, dia mikir aja di dirinya masih banyak ya, iman kita. Makanya iman itu maknanya orang yang berpengetahuan dan berkesadaran. Itu orang beriman. Kalau nggak pengetahuan, nggak sadar, nggak bisa. Bukan sadar kita bangun fisik nih. Mana sadar itu bukan cuma fisik. Berarti kalau kita ninggalin sholat, berarti kita orang termasuk belum sadar. Enggak menjalankan syariat agama, berarti kita belum sadar. Mau sampai kapan kita sadarnya? Giran susah ngeluh. Kita sering dimakan pikiran kita sendiri. Makanya susah senang bukan karena faktor dari luar, tapi karena pikiran kita sendiri. Rubah pola pikir kita kayak orang tawaf. Sadar satu. Jadi orang munafik itu sholatnya melaksanakannya males ya. Berarti males itu letoy banget. Takbirnya, ya mau nggak, bahkan cepet banget, idem selesai. Coba kadang-kadang gini, buat kita lah ya syariat. Kalau orang yang khusyuk dalam sholatnya, syarat al-mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh amat sangat beruntung orang yang beriman, yang berpengetahuan dan berkesadaran. Cirinya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang yang beriman yang memiliki pengetahuan dan berkesadaran? Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Lalu apa makna khusyuk dalam ayat ini? Lari ke Quran jawabannya. Khusyuk menurut Quran itu apa? Alladzina yazunnunahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk, orang yang punya rindu sama Allah, ingin ketemu Allah, ingin berjumpa Allah. Berarti kalau sholat kita sedang melepas kerinduan kepada Allah. Ini sering saya logikakan.
Kalau kita misalkan rindu sama seseorang nih, begitu ketemu pengen lama-lama, pengen cepat berpisah. Ini biar gampang dipahaminya. Karena agama itu harus, pengetahuan itu harus masuk ke akal logika kita biar mudah maksudnya. Berarti kalau kita senang sama seseorang, rindu banget nih, ingin ketemu, begitu ketemu, pengen lama-lama, apa ingin cepat? Nah sekarang ukur diri kita kalau kita benar mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, ukurnya lagi sholat, pengen cepat-cepat atau pengen lama-lama? Kecuali jadi imam, itu mah ada aturan mainnya. Makanya kan kesalahan tidak diukur dari sholatnya, tidak hanya dari itu. Kan saya bilang, kalau di masjid mah soleh, di pengajian ini soleh banget, nggak tahu keluar dari sini, kelihatan aslinya. Ini mah teori, apa yang saya omongin juga dipikirin. Ini mah belum makanan rohani, ngaji begini mah makanan pemikiran. Orang belajar itu makan pikiran biar berpikir maksudnya, nambah ilmu, pengetahuan. Nanti direnungin di rumah. Kalau emang apa yang saya sampaikan benar, oh ternyata benar ya, gitu. Ternyata kalau dari sini berat ya, masih jauh banget pemahaman agama kita. Gimana mau sampai ke Allah? Cuma persepsi kita. Ketemu Allahnya cuma persepsi kita. Nanti di tauhid ini mah. Kemarin malam Sabtu kita bahas sedikit dari bismillah. Imam Nawawi itu ngasih dari alimnya, ngasih kita pemahaman tauhid itu sederhana, gampang dipahami, tapi dalam 6.666 ayat diringkas jadi suratul Fatihah. Fatihah diringkas jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah diringkas jadi ba. Dari ba diringkas lagi. Nah, di balik titik itu ada rahasia lagi. Ngajinya khusus, orang khusus, bayaran enak aja. Di balik titik itu ada apa? Baru titik itulah disebut takdir. Terjadi kun fayakunnya di titik itu. Ini mah di tauhid nanti. Ngajinya sambil santai, habis ngaji Quran kemarin bahas ayatnya. Jadi minimal ada pesan dari Quran yang kita bisa kita ambil. Ya jadi buat kita lah, ciri orang munafik kalau sholat kusala, males, ya males waktunya juga iya, bacaannya juga loyo banget, letoy banget. Iya. Terus yang kedua, sholatnya bukan karena lillah, ya, karena yuraunan nas, pengen dilihat, cari popularitas, bukan cuma masalah pengen dilihat orang, maksudnya urusan dunia tadi saya cerita Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan kalau niatan ibadah bukan karena Allah, berarti masih ada sifat kesyirikan di dalam diri kita. Coba duhanya pengen apa? Ini kan yang sini ulang-ulang, urusannya perut ya. Tahajudnya pengen apa teh? Naik jabatan. Maksud saya bukannya salah, jangan diniatin ke situ. Niatnya karena Allah. Imam Syafi'i udah membatasi magerin, kalau sholat pasti ujungnya lillahi ta'ala. Bagi kita tingkatan syariat, li-nya adalah untuk li. Tapi pada level berikutnya lamnya lam lil milki namanya, milik Allah. Kayak misalkan gini, coba baca di sholat, di iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Li-nya kalau di syariat berarti untuk Allah. Benarkah ini dari syariat aja nih, sholat kita untuk Allah? Jangankan yura'un nanas tadi itu, ternyata li-nya bukan lillah.
atau li yang lain. Satu. Yang kedua, kalau naik level dikit, lamnya dalam doa ini lil milki, berarti sholat kita, ibadah kita, proses kehidupan yang kita jalani ini, bahkan kematian pikiran, bukan mati ajal nih, mati pikiran kita, mati usaha kita, kondisi susah, itu milik Allah. Nerima kira-kira? Baca Malik Yaumiddin itu artinya apa? Allah yang mengatur keadaan kita. Yaum itu waktu, saat, hari, keadaan. Din itu aturan Allah. Jadi kalau baca Malik Yaumiddin kita harus mengakui bahwa kehidupan ini yang ngatur. Susah, senang, bahagia, sedih, itu yang ngatur. Maka kuat mestinya. Kita nggak punya apa-apa. Di Fatihah, harusnya Fatihah 4 rakaat itu meningkatkan spiritual kita. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah lagi, rakaat ketiga yang 4 rakaat, Fatihah lagi, yang keempat sampai rukun di dalam salat kita. Nah cuma Fatihah kita sayang loh kalau misalkan tangannya nggak niat, nggak meningkat. Ya berarti ibadahnya bukan karena ya saya lah belajar. Kalau sudah menyempurnakan syariatnya tinggal meluruskan niatnya. Udah bagus nih. Udah rajin ngaji, udah rajin ibadah, ini udah bagus. Tinggal pemenuhan legalitas syariatnya kita perbaiki, terus niatnya kita perbaiki. Katanya innamal a'malu. Coba ada yang bisa bahasa nahu nggak innama itu kalimat apa? Nggak ada Al-Luqman sih, ada Luqman suruh terangin nama tuh. Jadi mesti tahu celah gitu. Itu pentingnya ilmu. Ilmu itu cahaya, ingat-ingat lo ya. Al ilmu nurun. Allahu Jadi kalau pengen ketemu Allah kudu pakai apa? Cahaya ketemu cahaya. Nggak tahu ilmunya nggak ketemu. Nabi Muhammad fauqa nur. Cahaya bukan? Emang Rasulullah ciptakan kayak kita? Enggak, Rasulullah dari cahaya. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu makhluk cahaya. Kita pun sesungguhnya makhluk cahaya. Cuma dibungkus nih, bermanifestasi pakai ini, pakai raga, pakai badan. Disebut jasmani. Saya bilang jas itu mani yang dipakai jas. Maka disebut kalau maninya doang ada harganya. Dipakein jas jadi kelihatannya doang gagah karena pakai baju. Nah baju ini yang sering membuat kita lupa. Baju itu ketitelan maksud saya. Titel apa aja? RT, presiden, termasuk kiai, ustadz. Itu mah baju. Tapi lupa sama asalnya. Asalnya sama enggak? Kiai, RT, presiden, asal buatannya sama enggak? Dari setetes air. Orang yang sadar akan dirinya dari mana asalnya, enggak mungkin dia menyembuhkan dirinya. Ini mah baju. Nih jubah, Kiai pakai jubahan. Kalau mati emang begini. Ditanya di sono Kiai bukan? Enggak. Yang ditanya amal. Orang yang sholat tuh gitu. Diingetin. Yang ketiganya, ciri orang munafik itu sholatnya dia tidak mengingat Allah illa qolilan, kecuali dikit banget. Ini kita banget lagi nih. Sholatnya kita ingat Allah apa banyak yang ingat yang lain? Wah urusan sholat mah sebenarnya sisi positifnya bagus. Orang yang sholat itu memang meningkat kecerdasannya, yang lupa pun jadi ingat. Sisi positifnya aja bagus. Sesuatu hal yang lupa kalau sholat jadi yang kapan aja diinget tuh. Di sisi lainnya kalau membaca ayat ini berarti kita amat sangat sedikit mengingat Allahnya. Bukan menyebut loh ya, mengingat. Kalau nyebut kita juga bisa mengingat Allahnya. Nah maksud saya malam hari ini kan nanti kita ada undangan sampai jam 10. Jam berapa?
Ya jadi buat saya, buat kita, bil khusus buat saudara saya di Sahabat Ummah. Jadi banyaklah muhasabah diri. Agama yang kita jalan, untuk pribadi kita jangan mikir orang lain. Sudah sejauh mana kekurangan kita. Barometernya di sholat tadi. Kan ini syariat utama. Ternyata kalau kita ukur dari sholat saja, kita masih butuh ilmu tentang itu. Masih 12.000 ilmu loh masih sholat itu. Kalau mau sempurna. Tapi untung ada ulama-ulama fikih meringkas jadi 12 hal. Coba kalau 12.000 baru bisa sempurna sholatnya. Belajarnya kan sudah. Jadi ringkas 12 hal. Salah satunya di suratul Fatihah. Itu jadi rukun. Makanya perhatiin banget. Perhatiin bacaannya. Perhatiin juga maknanya. Masih ingat syarat Fatihah yang pernah kita bahas ketika dalam sholat? Syaratnya membacanya mesti tartil, fasih dan tartil, ya. Makanya kita belajar baca Quran. Yang kedua, nggak cukup di situ. Membacanya dengan perenungan dan penghayatan, minimal tahu maknanya, artinya lah. Yang ketiga, jadi pengamalan, jadi perilaku. Coba itu. Fatihahnya bukan cuma dijikirkan ritual, tapi jadi aktual. 7 anggota badan dipatihain. Dari bab wudu tadi dibaca. Kenapa wudu itu anggota badan yang di muka, di tangan, di kaki, yang dibasuh? Coba kalau kentut batal nggak wudunya? Terus yang dicuci yang mana? Hah? Kenapa bagian muka yang dicuci? Karena orang bahagia susahnya digantung 7 anggota yang di mata, di kepala nih. Senangnya kita, susahnya kita, bahagianya kita, sakit hatinya kita tergantung ini nih. Mata melihat, kuping mendengar, mulut. Dari situlah bahagia dan tidaknya kita. Maka ditoapkan 7 nih. Benar nggak 7? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Kenapa pada 7? Berarti kalau sudah bisa menjaga bagian ini berarti Fatihahnya lulus. Itu tawaf namanya, berarti sudah ditawafkan. Tawaf di sana mah syariat, lagi haji doang. Tawaf yang hakikat setiap hari. Makanya diwudukan. Dan evaluasi wudu itu buat kita merenung, jangan cuma capak-cepek. Cuci tangan nih. Tadi pagi tangan saya untuk apa aja ya Allah. Kalau emang banyak dosa, minta ampunan tuh lagi wudu. Itu wudu itu muhasabah. Sholat kita nggak akan sempurna kalau wudunya nggak akan sempurna. Dan titik awal wudu udah kita bahas. Wudu itu artinya apa? Secara syariat bersuci ya. Kalau nggak ada air pakai apa? Pakai abu. Coba itu kalau pakai abu tambah suci apa tambah kotor secara logika? Harusnya kotor ya. Karena ketika wudu bukan bersih tapi cahaya yang dipancarkan. Cahaya ilahiyah. Bukan cuma bersih tapi cahaya yang ada di dalam. Tangan nih. Oh kalau berbuat salah, ngambil hak orang misalkan atau melakukan kesalahan, lagi wudu minta ampun sama Allah. Terus mata kita nih ketika wudu tadi ngeliat apa aja? Kata Pak Yusuf apa aja? Matanya kemana-mana. Terus telinga kita hari ini dengar apa aja? Kalau banyak omongan yang salah, minta ampun. Mulut kita, wah ini paling banyak. Ngomong apa aja? Wudu itu udah muhasabah. Dari sini titik awal kalau sholat mahusu. Selama ini wudunya begitu? Enggak, wudu aja. Ya Allah, mulut saya tadi habis marahin istri atau anak, ini dosa ya Allah. Kumur tuh plak, syariatnya terpenuhi. Buang, bah, besok enggak ngulangi lagi. Gitu bukan nyemprot doang. Ada azam besok enggak ngulangi lagi.
Wudunya mah bener plak-plok sampai gitu, tapi bahasanya begono lagi, begitu lagi. Terus mata kita, apa yang kita lihat? Orang punya mobil kita panas. Ini nih bahagia dan tidaknya di sini. Makanya hidayah itu cuma dari dua, bisa lewat pendengaran atau penglihatan. Ya. Omongan mah enggak. Makanya kita diciptakan dua telinga, satu mulut ya. Hikmahnya itu apa? Sedikit ngomong, banyak mendengar. Bukan gak boleh ngomong, kalau saya nggak ngomong ribet juga ntar. Ini mulai dari titik awal dah sholatnya. Mulai malam hari ini, setelah Rabiul Awal, setelah Maulid, yuk syariat kita penuhi. Legalitas syariat wudunya, dari wudunya aja. Syukur-syukur doanya apal. Apa doanya? Cuci tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu binasu'mi wal halakah. Kalau apal, kalau enggak kayak tadi, ya Allah tadi tangan saya ngambil barang yang haram misalkan atau berbuat salah. Kalau enggak bersalah, terima kasih ya. Terima kasih sama tangan sekaligus. Terima kasih ya tangan, tadi udah nyuapin ke mulut saya nasi sama ayam goreng. Terima kasih sama kaki, terima kasih sama tangan, terima kasih sama mata, terima kasih sama telinga. Itu wudu. Di samping evaluasi apa yang kita lihat, kita dengar, lalu berterima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah mata, terima kasih tadi saya membaca ayat-ayat Allah. Terima kasih ya telinga, tadi saya mendengar zikir-zikir dilantunkan. Terima kasih sama kuping. Wah kalau kayak gini wudunya lama nih. Coba rasain. Ini kata-kata saya jangan cuma didengerin, praktekin. Sholatnya akan ada rasa yang berbeda. Sebelum wudu kayak gini maksudnya. Kemarin kan begitu-gitu aja. Terus ini nyuci kepala nih. Ya Allah tadi saya suuzon mulu sama orang. Pikiran tuh. Bersihin. Victor terus. Ini mah bener gitunya mah. Tapi mikir orang salah suuzon mulu. Dari situ. Makanya wudu itu bahasanya wado, berpisah. Ketika sudah mulai wudu berarti urusan dunia tinggal. Urusan dunia sudah mulai berpisahlah dengan urusan dunia. Nanti pelaksananya kayak tadi. Pokoknya saya udah wudu berarti tidak lagi mikirin bisnis, jualan apapun. Saya mau menghadap Allah. Nah kita mau wudunya enggak, wudu-wudu ngobrolin bisnis kemarin masih sukses enggak doang. Syariatnya harus terpenuhi. Ya belajar termasuk saya. Nanti sholat itu sampai ke esensinya, tujuannya. Sholat bukan tujuan tapi alat, instrumen agar sampai kepada tujuan. Tujuan pertama as-sholatu lizikri. Sholat untuk mengingat Allah. Ini pun kita belum bisa tadi. Mengingat Allahnya sangat sedikit. Yang kita ingat apa? Urusan-urusan itu kan. Padahal Allah dekat banget. Kalau syahadatnya benar, takut dia mau bikin macam-macam. Ketika mengucapkan inni wajjahtu wajhiyah lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ketika mengucapkan doa ini aja udah gemetar kalbu kita. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat pemilik alam semesta yang mengatur kehidupan. Udah takut baru-baru mau gegaruk-garuk. Takut sudah. Kayak kita di depan pimpinan lah logikanya. Mau gegaruk juga takut. Kentutnya jadi tahan. Takut besok gajinya nggak ditaikin, nggak kelemburan. Di depan Allah semaunya. Gitu. Coba dari awal. Ini doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan. Coba artinya wa subhana, ujungnya aja. Wa subhanallahi bukratan maksudnya apa? Bertasbih kepada Allah pada pagi dan maksudnya ngerti nggak ini? Syariatnya baca tasbih pagi sama sore. Itu mah syariat. Levelnya naikin.
Pagi sore maksudnya kan kalau pagi pergantian dari malam ke, kalau pagi dari malam ke siang. Kalau sore dari siang ke gelap. Artinya kehidupan itu berputar. Kadang kita senang, kadang enggak senang, kadang sehat, kadang, tapi tetap bertasbih kepada Allah. Artinya tetap mensucikan Allah, jangan bersuudzon kepada Allah dalam kondisi apapun. Wah, doa iftitah kalau dibaca udah gemetar duluan badan kita. Ternyata selama ini kalau senang mah ada syukurnya gampang. Syukur dengan mahabbah. Orang syukur dengan mahabbah, senangnya aja disyukurin. Alhamdulillah ya Allah, itu dengan cinta. Enggak pakai syarat terlalu berat. Nanti kita pahami hikmah di balik syariatnya. Saya yakin kalau bacanya insya Allah hafal ya. Tapi hikmah di balik doa itu. Angkat tangannya udah bener banget itu. Berserah diri kepada Allah diatur-atur. Ngangkat tangannya bener, berserah diri kepada, tapi Allah diatur. Ya Allah, besok saya mau bayar cicilan anak sekolah ini lagi. Ya Allah, kata Allah siapa lu? Kita nih sering ngatur-ngatur Allah. Doa itu bukan meminta mananya, melibatkan Allah dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Dilibatkan. Bukan cuma meminta. Karena selama ini paman kita doa itu minta, banyakan minta. Bukannya salah, bahasanya yad'u, diajak, dilibatkan. Coba orang yang dakwah siapa apa? Dai, berarti orang yang mengajak, bukan meminta, benar ya? Iya, bahasa gampangnya lah bahasa Arabnya. Kita mah kan ngerti bahasa Arab, jadi iya aja dari dulu digituin iya aja. Ada ayatnya lagi, ud'uni astajib, mintalah kepadaku. Libatkan Allah dalam setiap persoalan kita. Misalkan punya masalah, ya Allah hamba sadar tidak akan sanggup keluar dari masalah ini. Hamba mohon pertolonganmu, gitu doanya. Jadi Allah yang dilibatkan ketika kita punya masalah. Jangan ngatur. Paling gampang lah kalau mau muhasabah keciri, kita nih ngatur lagi doa kalau minta. Bener ya? Pengen ono, pengen ini gitu. Ibadahnya? Iya karena budu, iya karena ibadahnya beresin coy. Baru Allah kasih pertolongan. Iya karena budu ibadahnya, hak-hak Allahnya penuhi. Amin itu bukan kabulkan ya Allah, tapi kita mengabulkan keinginan Allah. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, diaminkan oleh Allah. Artinya dikabulkan. Sekarang kenapa aminnya kita nggak dikabulkan? Karena kita belum mengaminkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tapi kita meminta apa yang keinginan kita. Amin dalam Fatihah bukan cuma kabulkanlah keinginan kita. Tugas kita mengamini setiap perintah Allah. Baru Allah akan mengamini permintaan kita. Iya karena budu, ibadah dulu baru dapat pertolongan. Enggak usah diminta. Kewajiban kita lakukan dulu baru dapat hak. Ini kan kam dan ham kalau bahasa orang sekarang. Kewajiban asasi manusianya laksanakan, baru dapat hak asasi. Kita nuntut kewajiban apa hak kebanyakan? Hak saya mana? Sementara kewajibannya banyak kita abaikan. Nanti kita tafsirkan Fatihah. Dari syariat naik kepada terus level-level. Ada tafsir sofistik namanya. Membuka hikmah di balik Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka mata batin insan. Pembuka Quran sekaligus satu-satunya pembuka mata batin insan. Itu Al-Fatihah. Fatihah pembuka tak? Betapa hebat gitu surat Al-Fatihah. Kalau kita pahami. Ya jadi buat teman-teman, semua buat saya kita, Bilsus Jasa Mat Ummah, evaluasi tentang ibadah kita. Sejauh mana pelaksanaan keagamaan kita. Wabil khusus yang pokok-pokok dulu lah, kayak sholat. Ternyata saya nih Islam baru, ya status mah tuh dah, status. Ayo mulai
dirasakan nanti hasilnya, ketenangannya tuh ada. Jangan cuma didengerin, dipraktekin. Kan kudu gitu. Kalau pengen tahu rasanya kudu praktek. Tuh ngaji itu menanamkan pemikiran, kecerdasan, membangkitkan kesadaran, berpengetahuan sekaligus berkesadaran. Tadi ayatnya dibaca Ustaz Mami. Berarti orang-orang yang sholat mabok itu sampai dia sadar. Ayatnya bukan mabok hilang ingatan, bukan. Hatta ta'lamu ma taku. Yang disebut mabok itu apabila kamu ngomong tapi nggak ngerti apa yang diomongin, itu mabok namanya. Ngomong tapi nggak ngerti apa yang itu mabok namanya. Nah selama ini sholat kita masih sholat mabok ya. Nah, bisa ngomong tapi nggak tahu artinya. Makanya sholatnya belum ngefek. Jangan salahkan sholatnya. Berarti kitanya mesti semangat untuk mau belajar. Ya mungkin ini karena nanti kita ada undangan di Mustika. Karena banyak saudara kita di situ, tapi kita tidak istiqomah kita pada malam hari ini menyambungkan silaturahmi. Yang keduanya besok pagi di Baitul Jannah. Bagi teman-teman yang punya kesempatan, saya tunggu di pondok sini jam 8 pagi. Jam 8 kita ngopi-ngopi di sini, apa di sono. Nanti berangkat bareng ke Baitul Jannah. Saya tunggu di sini lah. Kebetulan saya paginya ngisi di alam pesona dulu subuhnya. Di alam pesona sekitar jam 7. Saya mungkin pulang setengah 8. Nanti sama-sama hadir ke acara maulidan di Baitul Jannah. Dan untuk malam ini kan emang undangannya juga resmi ke saya, tapi saya bilang saya tidak menaik istiqomah dalam minggu kedua. Kalau nanti hadir setelah acara ya pengajian kita, menghargai, menghormati. Yang mudah-mudahan dengan hadir di acara maulid banyak hikmah yang bisa kita dapat. Jangan cuma cari wahnya. Jangan cuma cari wahnya, ambil hikmahnya. Jangan sampai hadir maulidan subuhnya jangan-jangan jelek banget. Hadir maulidan malah pakai gara-gara lagi. Astagfirullah. Gara-gara ngaji nih gitu. Siarnya rame kayak pohon beringin, berarti batangnya kayak batang toge. Paham gak nih Islam sekarang? Siarnya rame, tapi dalamnya batangnya kayak batang PR buat kita. Islam kalau pengen bangkit ya kita. Jangan nanti Allah kebangkit itu ya urusan kalau mah selesai. Tugas kita ikhtiar maksimal. Yuk tasbihkan hati kita. Malam ini saya agak kangen juga nih, berapa minggu ini termasuk di Ar-Rahman kemarin kita baca tasbih ya. Saya ingat dulu ada Ustaz Arifin Ilham baca tasbih ini sambil muhasabah aja sebentar. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih Allah bersihkan pikiran kita, Allah bersihkan kolbu kita, Allah bersihkan seluruh anggota badan kita dari kesalahan dan juga dari kehilapan kita. Semua Allah ampuni dengan zikir tasbih pada malam hari ini. Karena dalam zikir ada ampunan Allah, dalam zikir ada kasih sayang Allah, dalam zikir ada rahmat Allah. Memintalah kepada Allah, karena dalam zikir Allah juga mengijabah keinginan harapan kita. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang sibuk mengingat Allah, dia lupa dengan apa yang dia minta, Allah akan kabulkan lebih daripada apa yang dia minta sesungguhnya. Ya pelan-pelan aja, Bang Beno. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله هو الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Allah, la ilaha illa anta, anta ilahi ya Allah, anta rabbi, anta maliki, la ilaha illa anta, anta rahman, anta rahim, ya rahman ya rahim, ya rahman ya rahim, ya rahman ya rahim, ya rahman ya Allah. Rahmatilah orang-orang yang ada di majelis ini ya Allah. Sayangilah orang-orang yang duduk di majelis ini ya Allah. Doa ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Ayah kami yang bekerja keras banting tulang mencari nafkah menyekolahkan kami tidak lelah dan letih ya Allah. Keriput kulitnya, kering kulitnya, bekerja keras agar anaknya kami bisa sekolah ya Allah. Ibu kami ya Allah, yang mengandung, yang melahirkan kami ya Allah. Dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan, 10 hari kami dalam kandungan ibu kami ya Allah. Tidak pernah ibu kami mengeluh merasa berat ya Allah. Bahkan ketika melahirkan kami ya Allah, ibu kami dengan tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah nyawa taruhannya untuk menyelamatkan kami ya Allah. Rasa sakit ketika kami dilahirkan, tapi ibu kami tidak pernah mengeluh dan merasa sakit ya Allah. Duhai ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami ketika masih kecil ya Allah. Apalagi yang sudah wafat ya Allah, wafatkan husnul khatimah ya Allah. Jadikan kuburnya radhah miril jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ayah ibu kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Anugerahkan kebahagiaan dan ketenangan kepada mereka ya Allah. Duhai ya Allah, ampuni kami jikalau sebagai anak belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jika kami banyak salah kepada kedua orang tua kami. Betapa banyak ucapan lisan kami menyakiti hati ayah ibu kami ya Allah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu jangan golongan kami menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan keduanya jikalau mereka masih ada di muka bumi ini ya Allah. Bahagiakan mereka yang sudah tiada dengan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kami selama hidupnya ya Allah. Duhai Allah, rahmati dan kasihi guru-guru kami semua, para ustadz kiai dimanapun berada ya Allah. Orang-orang yang berjuang ikhlas di jalan-Mu ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah. Sebab mereka kami tahu mana yang halal, mana yang haram. Sebab guru kami tahu bagaimana caranya beribadah menyembah-Mu ya Allah. Sebab guru kami mengenal siapa Tuhan kami ya Allah. Dan sebab guru kami menjadi tenang hati kami dekat dengan persaudaraan ya Allah. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sayangilah seluruh jamaah Syafatul Ummah ya Allah yang hadir yang tidak hadir malam hari ini ya Allah. Jikalau ada yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jikalau di antara kami yang masih ada menemukan kesulitan, berikan jalan kemudahan ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Duhai Allah, Zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami itu selalu mencintai-Mu ya Allah. Ikhlas beramal karena-Mu ya Allah.
Jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan, kekufuran, kedurhakaan, kemaksiatan kepada-Mu ya Allah. Duhai yang Maha Rahman dan Maha Rahim, anugerahkanlah kepada kami cinta-Mu ya Allah, cinta orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, cinta segala amal kami dekat dengan cinta-Mu ya Allah. Duhai Allah, kabulkan hajat orang-orang yang duduk di majlis ini ya Allah. Kabulkan harapan keinginan orang-orang yang duduk di majlis ini ya Allah. Sungguh Kau tidak mengecewakan hamba-Mu ya Allah. Duhai Allah, malam hari kami yang duduk bersimpuh di tempat ini bukanlah orang-orang yang terbaik ya Allah. Jikalau kami dianggap baik bukan karena kebaikan yang kami lakukan, tapi Engkau tidak membuka aib kami ya Allah. Engkau menutup aib kami ya Allah. Jikalau Engkau membuka aib kami, siapalah diri kami yang sebenarnya ya Allah. Jangankan orang lain, mungkin anak istri pun akan membenci kami ya Allah. Duhai Allah, kami sadar begitu banyak dosa dari mata kami ya Allah. Sering melihat hal-hal yang Kau haramkan ya Allah. Bahkan dari pandangan mata kami sering merendahkan saudara kami ya Allah. Dari mata ini banyak kami menghina orang lain ya Allah. Betapa banyak dosa daripada telinga kami ya Allah, sering mendengar hal-hal yang Kau haramkan ya Allah. Dosa dari lisan kami ya Allah. Betapa banyak hati orang-orang yang terluka karena ucapan kami ya Allah. Bahkan hati kedua orang tua kami sering terluka karena ucapan kami. Hati guru kami sering terluka karena ucapan kami ya Allah. Duhai Allah, betapa banyak dosa dari tangan ini mengambil yang bukan hak milik kami ya Allah. Betapa banyak dosa dari kaki kami melangkah ke tempat yang tak Kau ridhoi ya Allah. Betapa banyak dosa daripada hati dan pikiran kami ya Allah, sering bersuudzon kepada sesama, bersuudzon kepada saudara, bersuudzon kepada guru, bahkan bersuudzon kepada-Mu ya Allah. Duhai Allah, malam hari kami memohon kepada-Mu dengan rahman dan rahim-Mu ya Allah. Terimalah tobat kami sebelum datang kematian kepada kami ya Allah. Karena kami yakin sepanjang apapun anugerah umur yang ada pada diri kami, pasti akan ada batas kematian kami ya Allah. Terimalah tobat kami sebelum datang kematian kepada kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami di sisa umur yang ada pada setiap diri kami ya Allah. Duhai Allah, betapa bahagianya ketika malaikat maut menjemput nyawa kami ya Allah. Badan kami terbujur kaku terbungkus dengan kain kafan. Kepergian kami diiringi doa anak-anak kami yang soleh dan soleha ya Allah. Kepergian kami diiringi dengan doa saudara-saudara kami yang mencintai kami ya Allah. Betapa bahagianya Allah jikalau nanti ketika badan kami terbujur kaku masuk ke dalam keranda, banyak yang menyolatkan kami ya Allah. Dan ketika kami masuk dalam kubur yang gelap, lebih gelap dari kami menjamkan mata saat diterang dengan amal-amal soleh ya Allah. Oleh kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami sadar kami tidak sanggup menjalankan ketaatan tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami juga sadar kami tidak akan mampu dengan maksiat tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolong kami ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami senantiasa mampu berada dalam jalan ridha-Mu ya Allah. Duhai Allah, ikatkanlah persaudaraan kami dengan rasa kasih sayang-Mu ya Allah. Peluklah kami ya Allah dengan sifat rahman dan rahim-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berselisih, bercerai-berai ya Allah. Duhai Allah, malam hari kami memohon kepada-Mu ya Allah. Jadikan majelis ini penuh keberkahan bagi kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Jangan biarkan kami sibuk menilai kekurangan orang lain ya Allah. Sibukkan kami dengan menilai kekurangan diri kami ya Allah. Sibukkan kami dengan terus menilai kekurangan diri kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama hamba-Mu yang soleh ya Allah, di dunia ini sampai di akhirat kelak ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. Alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang muzakarah kita. Belajar bersama dengan harapan semakin bertambah ilmu kita tentang agama kita menjadi benteng bagi setiap diri kita. Minimal mengurangi kesalahan, baik yang itu hak Allah maupun menyangkut hak-hak adami. Teruslah perbaiki diri. Orang yang bahagia itu yang sibuk dengan kekurangan dirinya sehingga enggak sempat mikirin kekurangan orang lain. Sibukkan diri kita dengan kekurangan diri kita. Terus semangat belajar. Walaupun memang untuk jalan kebenaran pasti akan banyak ujian dan cobaannya. Tapi bersandarlah kepada Allah. Semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Sekali lagi nanti kita sama-sama mungkin ngopi dulu sebentar. Nanti sama-sama kita hari ini memenuhi undangan dari Gus Ali Ridho ke Masjid Ar-Rahman. Ya panitia acara maulid, dan besok pagi jam 8 bagi saudara saya yang sempat punya waktu mohon diluangkan waktunya. Jam 8 kita kumpul di sini, nanti kita berangkat bersama-sama insya Allah. Kalau subuhnya mau ikut besok alam pesona bareng saya. Dan insya Allah nanti pada maghribnya malam Senin di Musola An-Nur. Jadi agak full dikit. Yang aja doain mudah-mudahan saya sehat. Yang meriang-meriang dikit udah biasa ya, mudah-mudahan dikasih sehat, doain mudah sahabat rumah ini, tempat kita, rumah kita menjadi jalan keselamatan buat kita bersama-sama. Sama-sama muhasabah, sama-sama merenung diri, sama-sama tempat memperbaiki setiap diri kita. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sebagai bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Akhiri wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi paham, mengerti tentang sholat kita. Dan mari kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.